Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Anastasia dengan NIM A401211128. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada awal bulan Maret tahun 2020, Indonesia menghadapi masalah besar, yaitu dengan munculnya wabah virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 yang tersebar di beberapa daerah, yang menyebabkan banyak masyarakat yang terinfeksi sehingga berdampak pada bidang ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan berdampak pada pendidikan. Sehingga pemerintah memutuskan untuk melaksanakan perkuliahan online atau daring sebagai pilihan alternatif untuk kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif perkuliahan online. Dampak positif perkuliahan online. Dampak positif atau pro dari pembelajaran online adalah bisa lebih bertanggung jawab dan menghargai waktu karena mahasiswa harus bisa mengatur jadwal dengan mandiri, dan apabila kita tidak disiplin dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka konsekuensinya mahasiswa akan tertinggal perkuliahan online tersebut. Mahasiswa juga bisa melihat kembali materi perkuliahan yang diajarkan, karena dosen biasanya membagikan materi berupa modul atau PowerPoint yang dapat di-download. Selain itu, mahasiswa tidak dibuat terburu-buru menuju ke tempat perkuliahan karena hanya mengandalkan smartphone dan laptop saja sebagai medianya. Lalu, mahasiswa juga hemat biaya transportasi dan juga tidak perlu membayar kos. Mahasiswa biasanya harus datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan menggunakan kendaraan pribadi atau juga kendaraan umum. Namun sekarang mahasiswa tidak perlu datang ke kampus lagi, dan otomatis biayanya yang dikeluarkan untuk beli bensin atau ongkos transportasi umum tidak ada lagi. Mahasiswa perantau contohnya tidak perlu ngekos lagi karena kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan di rumah. Dampak negatif perkuliahan online tidak hanya dampak positif atau pro saja, tetapi ada dampak negatif juga dari pembelajaran online. Seperti contohnya mahasiswa yang sedang kuliah daring ini banyak yang mengalami kurang konsentrasi belajar karena faktor dari lingkungan belajarnya yang berzona, seperti di kamar kos atau rumah yang menciptakan atmosfer kenyamanan yang cenderung membuat mahasiswa lebih memilih untuk bersantai atau tidur, dan kurangnya kondusif yang keadaan rumah yang membuat kita tidak fokus belajar. Kedua adalah tugas kuliah daring atau online yang melebihi tugas kuliah offline, dan sistem perkuliahan online ini mengacaukan penilaian yang telah ditetapkan sejak awal pertemuan, sehingga beberapa dosen harus mengubah penilaian untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Dan permasalahan utama dari kuliah online adalah sangat bergantung pada internet dan kuota. Bila jaringan lambat dan susah sinyal, maka proses perkuliahan akan tertinggal dan terganggu saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua kota atau pelosok di Indonesia mendapatkan jaringan internet yang bagus, dan tentunya belum meratanya akses internet di seluruh Indonesia. Dan juga biaya kuota internet yang mahal membuat pengeluaran menjadi bertambah. Pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu pembelajaran daring yang masih membingungkan mahasiswa, mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif, serta penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat. Selain itu, mahasiswa bisa mengalami stres yang cukup tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai dampak positif dan negatif dari pembelajaran online atau daring. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.